Apa boleh berdoa di kuburan berdasarkan Quran? Boleh. Di mana ditulis dalam surat Taubah ayat 84? Jangan kau solatkan jenazahnya, kata Allah. Jangan kau berdiri di kuburnya untuk mendoakannya, kata Allah. Tak boleh. Kenapa? Karena matinya kafir. Kalau matinya tak kafir, Allah melarang berdoa di kubur orang kafir. Tapi kalau di kubur orang muslim, boleh. Ini dalil menunjukkan yang hidup tetap nyambung kepada yang mati, tetapi yang mati putus kepada yang hidup. Makanya kalau kita melewati kuburan, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, kuburan tersebut dengar, dia jawab, karena nyambung dari kita kepada dia. Begitu mereka jawab Waalaikumsalam, putus ke kuping kita. Bayangkan kalau sempat nyambung. Kita lewat kuburan sendiri, terang bulan, malam Jumat, jam 1. Jaga durian ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinilah kam, katanya. Apa pakai kam tuh ya? Sinilah kalian, kata. Ini kau sini duduk kita. Pendek yang listrik itu. Ya. Nah, berarti yang hidup kepada yang mati yang mati kepada yang hidup putus. Maka Nabi isyaratkan apabila mati anak Adam, putus amalnya. Saya mati, matilah saya, putus amal saya putus. Nah, saya punya tetangga namanya si Udin. Kalau mati saya, putus amal saya. Si Udin putus tak? Maka si Udin nyambung. Dia wajib memandikan saya, mengkafankan saya, menyolatkan saya, menguburkan saya, mendoakan saya. Yang dibilang Nabi putus saya kepada si Udin, yang mati kepada yang hidup. Putus, kata Nabi, kecuali 3. Apa itu? Pertama, sedekah jariah. Jariah itu apa, Bu? Jariah. Jaro, sedekah yang mengalir. Nah, sedekah yang mengalir. Contohnya sedekah cendol. Betul nggak ngalir? Ini yang ngalir, habis diminum ngalir. Bukan. Sedekah yang mengalir itu wakaf. Apa itu? Ini masjid ya, dibangun. Datang orang sholat ke masjid, dia padahal sudah mati. Kapanpun dia sholat, orang sholat di masjid ini, karena dulu ada jasanya, ada rezekinya dituangkannya kemari. Setiap kali orang beribadah, ngalir pahalanya ke wakaf. Masjid dibangun. Rupanya tempat maksiat pun dibangunnya. Dia mati. Datang orang maksiat ke tempat tersebut, ngalir juga. Itu yang dimaksud oleh Nabi sedekah jari. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Bukan yang bermanfaat, tapi dimanfaatkan. Ini ada orang, saya tanya ke anak muda, kau bisa ngaji? Enggak, Ustaz. Nah, kalau enggak bisa, nanti malam habis isa datang ke rumah, aku ajarkan kau ngaji. Ya Bang, saya ajarlah dia sebulan, pandailah dia ngaji.
Ada nggak ilmu saya di dadanya? Ada. Dia udah pandai ngaji. 3 bulan tamatlah tajwid semuanya. Ilmu saya udah habis. Bang, aku udah ketagihan ini nih mbak ilmu bang. Saya bilang, udahlah ilmuku sudah habis, tak bisa lagi. Bang, aku masih menuntut ilmu bang. Nggak ada lagi, ilmuku sudah habis. Yang lain bang, tak ada lagi. Yang mana pun jadi. Oh, kalau yang mana pun jadi banyak. Ilmu apa yang mau abang tuangkan? Nah, ilmu cara berjudi supaya menang. Ya. 2 bulan saya ajarkan, alimlah dia 2 ilmu. Pertama ilmu baca Quran, yang kedua ilmu supaya menang judi. Matilah saya. Di dia ada 2 ilmu saya. Kapanpun dia baca Quran, ngalir ke saya. Karena dia telah memanfaatkan ilmu saya. Bulan Ramadan masuk, rajin dia tadarus Quran, ngalir ke saya. Malam Lebaran dia santai ikut bagi zakat. Lebaran pertama mulailah ngamalkan ilmu yang kedua. Ngalirlah ke saya. Maka Bapak Ibu, kalau punya ide-ide yang salah, ide-ide yang jelek, jangan katakan kepada orang. Karena kita takut menjadi ilmu, akhirnya diamalkannya, nanti kita mati ngalir ke kita. Paham? Kemudian yang terakhir, doa anak yang soleh. Ustaz, aku 5 anakku bukan soleh, salah semua. Gimana caranya? Mungkin tak dapat lewat anak yang soleh, tapi ciptakanlah lewat ilmu yang dimanfaatkan. Dia tak anak siapa, tak tahu kita dari asalnya dari mana, ayah maknya tak tahu kita rimbanya di mana, tetapi kita ajarkan dia ilmu agama. Nanti begitu dia sudah mengamalkannya, kita sudah tak ada lagi di bumi. Berapa kali dia mengamalkan agama tersebut, ngalir kepada kita. Ada 1000 anak-anak kita ajarkan, 1000 ngalir. Biarlah dari 5 anak yang salah kita tak dapat, tetapi dari anak orang yang tak siapa mak ayahnya ngalir ke kita. Saudara-saudaraku seiman seamidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nggak tahu judulnya apa. Tahu judul tadi? Oh, enggak berjudul. Oh, ya. Berarti terserah saya ya. Terserah saya. Atau masalah apa? Hah? Hah? Ya pengajian akbar. Cuma judul ceramahnya ini apa ini? Ya, silaturahmi bagus. Hubungan kasih sayang. Makin kenal kita makin sayang. Kita ini kadang-kadang makin kenal bukan makin sayang, makin ada celah untuk ngejek. Iya kan? Nah, pernah ngejek? Nah, kan? Pernah. Saya tak pernah. Samanya kita. Ya kan? Kita pernah ngejek. Yang kita ejek orang yang kita kenal apa yang kita nggak kenal? Yang kita kenal. Nah, ini makanya perlu hubungan kasih sayang supaya begitu kenal jangan jadikan celah untuk ngejek. Saudara-saudaraku seiman seamidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu datangnya silaturahim atau silaturahmi atau hubungan kasih sayang itu? Dari mana? Datangnya dari iman. Datangnya dari iman. Iman itu ada 3 ya. Ada iman yang letaknya di otak. Ada iman yang letaknya di hati. Ada iman yang katanya ada tapi nggak ada. Iman apa itu? Ya, itulah yang nggak ada iman aja kita bagi. Ya, orang yang tidak ada beriman, yang nggak beriman,
dalam Az-Zumar Allah jelaskan. Orang yang imannya di otak, dalam Al-Hujurat ayat 14 Allah rincikan. Nah, jadi iman ini ada yang di otak, ada yang di hati. Ustaz, aku orang beriman. Kau punya iman? Punya. Bagus. Imanmu di mana kau taruh? Di otak pula. Ada orang beriman. Ustaz, aku orang beriman. Kau punya iman? Punya lah Ustaz. Di mana imanmu? Di kau taruh? Di hati pula. Apa bedanya? Iman yang di otak bawaannya kombur. Tahu kombur? Apa itu? Hah? Orang beriman kalau diajak cerita iman mau, diajak ibadah tak mau, berarti imannya di sini. Orang beriman kalau diajak beriman diajak ibadah dia mau, berarti imannya udah di sini. Nah, inilah dia. Kalau ibadah tak mau, diajak cerita iman tak mau. Nah, ini nggak tahu seiman tahu. Ada atau tidak. Lihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Orang Arab Badui berkata, kami beriman. Muhammad katakan pada mereka, kalian belum beriman. Katakan kami sudah tunduk. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati. Iman kalau sudah masuk ke dalam hati, tunduk, taat. Iman kalau belum masuk kemari, belum masuk ke hati, di sini kombur bawaannya. Makanya ini tempat apa ini? Tempat mikir. Ini tempat apa? Tempat zikir. Nah, otak tempat mikir, hati tempat zikir. Nah, kelas yang tinggi kelas 1 apa kelas 2? Kelas 2 sama kelas 3. Makin tinggi dia, makin di atas ya. Nah, ketika seseorang itu derajatnya tinggi, maka akan dilihat di saat hatinya lebih tinggi dari otaknya. Makanya kita kalau ingin dekat dengan Allah, cobalah kita sujud. Karena orang yang sedang sujud, dia dekat dengan Allah. Mengapa? Di saat sujud, otaknya di lantai, hatinya di atas. Artinya zikir lebih tinggi dari pikir. Siapa yang lebih tinggi zikirnya ketimbang pikirnya, disitulah dia dekat dengan Allah. Kita kadang-kadang sedang zikir pun mikir. Betul nggak? Coba zikirnya panjang, mikir nggak? Mikir kita. Makanya jadi imam zikir yang panjang-panjang, karena membuat jamaah mikir. Betul kan? Nah, di sini ada nggak imam yang pakai gini? Nah, ada. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Langsung pegangnya sini. Takut lebih, takut kelewat. Subhanallah, 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 subhanallah. Bikin jabatan ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takut lewat nih. Kalau lewat rugi lagi. Ada kan? Jangan mikir. Kita sedang zikir. Nah, turunkan aja dia ke bawah. Kan udah ada tandanya beda sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Rupanya udah lama kepikiran juga ya. Tengoknya, masih lama bacanya lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Nanti begitu udah dekat gini terasanya beda sendiri. Ini bagaimana kita mau dekat dengan Allah? Di saat zikir saja kita mikir. Nah, serahkan waktu kita kepada Allah. Tak lama itu, tak lama. Ibu mau masuk surga nggak? Harus banyak zikir. Nah, harus banyak istighfar.